Dinyalakan ya. Oke, hai Azam. Selamat sore. Wih, rapi banget. Dari mana Azam? Tadi habis ikut wisuda adek. Oh, tadi habis ikut sudah adek. Adeknya lulus lulus dari apa? Dari SD apa SMP? Nah, Dari SD apa TK? TK. Dari TK. Wih, Oke deh kalau gitu. Wait, ntar. Kadang tuh share screen dulu ya. Jadi hari ini Azam tetap Python start ya kelasnya ya. Kayak kita akan tetap belajar Python. Nanti Kadang akan coba untuk menjelaskan pelan-pelan aja dan oke, udah. Ini dia. Bentar ya. Oke, sip, kita mulai ya. Jadi, hari ini Azam akan belajar yang namanya string. Ya, Azam pernah jalan-jalan nggak? Pernah Pernah? Misal, Azam tinggalnya di ah, kota mana? Bukit Tinggi, Di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi ada tempat apa kalau buat jalan-jalan? kebun binatang. Bukit Tinggi, kebun binatang ya. Lihat ya. Nah, jadi kita coba lihat ya, Azam. Nah, ini dia ya. Oke, jadi kalau misalnya Azam ke apa? Ke taman, ke tempat wisata gitu ya. Ini harusnya kita bisa buka. Oke. Nah, jadi misalnya kita lihat ini ya. Yang biasanya tempat wisata itu dia punya review ya. Oh, ini nih tempat wisata. Yang ini bukan Taman Marga Satwa dan Budaya. Ya, Nah, jadi misalnya ini di Bukit Tinggi ada beberapa review. Oh, love the vibe but sadly some of the animals not in good conditions. Ya, terus ada I recently visit. Pokoknya banyak yang ngasih review tentang tempatnya. Itu bagus atau enggak. Ya, nah itu adalah string. Ya, semua tentang review itu bentuknya teks. Jadi, kita akan coba kasih dia review. Ya, kita akan coba ngelihat tempatnya itu bagus atau enggak. Ya, gitu. Taunya bagus atau enggak tuh dari mana? Jadi, kalau misalnya ini nih, Azam kalau punya, misalnya Azam yang punya kebun binatangnya, pengennya kebun binatang itu sepi atau banyak yang datang? banyak banyak yang Banyak datang. yang datang ya, karena
Karena ya biar rame. Maksudnya biar rame, biar banyak uangnya masuk banyak. Ya, kan kita udah bikin tempat, ya itu harus rame gitu ya. Jadi semuanya bisa apa kejual. Nah, kita harus ngelakuin itu juga. Jadi nanti kamu bisa kelihatan nih dari review itu udah bagus belum. Kalau misalnya ada yang jelek kan harus dibenerin ya, biar nanti bisa rame ya, gitu. Jadi kita hari ini akan tahu kalau bagus itu berarti yang panjang-panjang. Nanti nanti kita akan cari ada nggak gym, terus ada nggak sebuah kata musim panas, kata nyaman juga ya. Ntar kita cari itu. Oke? Nah, nanti kalau azam di numerik itu kan kita bisa lakuin aritmatika ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kalau di string, azam bisa nentuin panjangnya berapa, mengambil sebagian dari string, sama mencari substring dalam string. Ya, substring itu apa, Kak? Nah, misal ini adalah string, ya, dikasih tanda petik. Kamu mengambil sebagian doang bunga matahari. Ini substring. Karena apa? Karena sebagian dari string. Ya, sub itu sebagian. Oke? Sip. Kita akan masuk aja. Jadi kemarin kita udah belajar variabel ya. Terus nama variabel itu yang bagus, username sama judul buku, dua kata aja ya. Terus tipe data ada tiga, bulat, desimal, dan string. Hari ini kita akan belajar banyak string ya, yang dikasih tanda petik. Terus masukin data pakai input, kemarin kita udah belajar juga ya. Dan kita kalau pengen berpindah, dia pakai yang namanya int atau str. Ya, jadi kamu bisa merubah tipe data yang asalnya dari string 300 menjadi angka 300 untuk bisa dijumlahkan ya. Jadi nanti totalnya 2800. Itu yang kemarin. Ya, sip. Sekarang kita akan masuk ke stringnya. Jadi, yang pertama nanti Azam perlu ingat adalah kalau kita pengen tahu panjang huruf, ya, itu pakai len. Kan review bagus itu panjang, ya hurufnya ada banyak. Cara ngitungnya pakai len. Jadi, kalau kita punya tempat yang fantastis, kita pakai inline dari variabel masukannya, ya. Nanti kita tahu, oh ini ada 18 huruf, karena kita pakai inline, ya. Gitu. Itu pakai line untuk tahu panjang huruf, ya. Nah, misal kita pengen ngambil sebagian teks, sebagian kata, sebagian huruf. Yang perlu Azam lihat, yang namanya string, itu punya urutan. Ya, semua hurufnya ada urutan. Dimulai dari 0. Jadi ketika Azam panggil urutan ke 0, Azam akan dapat huruf K. Karena dia dari variabel masukan. Ya, misal Azam lihat yang di sini ya, ini salah ya. Ini harusnya M-nya kecil nih. Kalau ini M-nya kecil, ini P ya. Jadi nanti Azam mengambil urutan ke 0 dari variabel masukan. Urutan ke 0-nya itu adalah P ya. Nah, pas di print dapatlah P. Gitu ya. Jadi caranya nanti Azam pakai kurung siku ya. Terus urutannya ke berapa. Nah, terus itu kan cuma satu huruf ya. Kak, kalau satu huruf mah buat apa? Nggak kepake. Nah, kalau misalnya kamu pengen eh, mengambil gitu ya dari string kami pergi berlibur pantai yang indah, pengen ngambil kami pergi berlibur doang. Nah, Azam perlu lihat dulu. Oh, dia urutannya ke berapa? Ya, lihat huruf K itu urutan ke 0. Terus R itu urutan ke berapa? 18. Nah, nanti Azam tinggal bikin nama variabelnya, urutan huruf pertama, titik 2, terus yang di akhir tambahin 1. Ya kan 18 ya? Jadi Azam tambahin 1 jadi 19. Gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti pas kamu punya variabel masukan ya, ini M-nya kecil, masukkan, Azam nanti akan dapat ya udah 0 sampai 19. Gitu ya. Sip, yang ke selanjutnya, Azam pengen mencari kata paella dari variabel masukan. Yang ini agak beda ya. Azam tulis dulu nama variabel, lalu dot find, cari paella. Nah,
Yang Azam dapetin, misal nih, masukan itu ada kata paela. Dia mulainya di urutan ke-14. Jadi, nanti nilai ini adalah 14. Ya, karena ada nih kata paela, urutannya ke-14. Ya, dimulainya. Gitu. Nah, ini contohnya. Kita punya masukan sama dengan kami. Terus kita cari dari masukan kata paela. Oh, ada nih urutan paela, Kak. Kata paela nih, ada. Urutan keberapa? Dihitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. Disimpanlah dalam variabel posisi. Di print. Oh iya, 14. Ya, itu kalau ada kata paelanya. Kalau ada kata yang kita cari. Tapi kalau katanya nggak ada, Kak, paelanya nggak ada yang dicari. Ya udah minus 1. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita mencari, tapi katanya nggak ada, jadi minus 1. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum kita kuis. Kuis. Ada pertanyaan dulu? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita lanjut. Nah, jadi misal Azam punya masukan 1 sama dengan nyaman. Masukan 2 sama dengan hotelnya nyaman. Azam mencari dari masukan 1 kata nyaman. Nih, ada nggak? Ini nilainya berapa, Azam? Pakai five. Enam. Berapa? 6. Nah, terus kalau masukan dua yang ini ya, mencari kata nyaman. Ada nggak kata nyaman? Urutannya ke berapa? 9. 9 lah, bener ya. Jadi, kalau yang pertama ini, kenapa kok minus 1, Kak? Ya, posisi 1. Ya, beda. Karena, iya, N-nya N-nya beda. kapital, betul ya. Yang ini N-nya kecil, jadi beda. Kelihatan. Ah, yes, jadi kita beda ya kalau kapital sama huruf kecil. Makanya nanti Azam bikin dot lower ya. Itu semua huruf kapital akan jadi huruf kecil. Jadi saat nanti Azam punya nyaman di lower dot lower, kamu akan cari kata nyaman dapat. Betul yang kata kamu urutannya kan 0 ya. Tapi kita perlu lower dulu. Oke? Sip. Ada pertanyaan dulu? Belum ada? Oke, mantap. Kalau belum ada, sekarang giliran Azam yang share screen. Kita coba praktekin. Nah, dibuka yang course-nya biasa tuh yang algoritmik ya. Yes. Mhm. 4511 ya. Sip. Oke, kita buka yang nomor 5 ya. String. Oke, ini jawabannya ada 4. Coba Azam pilih. Nah, 3 lagi. Yes, nomor itu urutannya maksudnya ya, benar. 2 lagi. Benar. Yes,
benar banget. Oke, boleh dijawab. Mantap. Lanjut. Oke. Lanjut. Yes. Oke, lanjut nomor 4. Nah, coba baca dulu. Jadi kita pengen apa? Mencetak panjang dari ulasan. Ya. Panjang dari ulasan. Jadi kalau kamu masukin luar biasa, oh ini panjangnya 11 huruf loh. Kalau pengen pakai cari panjang tadi pakai apa? Dari L, Eh, len. Ya kok Kak Daud gak bisa nulis ya? Tulisannya kelihatan nggak? enggak, Kelihatan nggak di layar Azam? enggak, Enggak ya? Kelihatan? Coret-coretan Kak Daud di layar? Di layar komputer Azam ada nggak coretan Kak Daud? enggak, Nggak ada ya? Oke, ya udah. Jadi di baris 2 itu setelah tanda sama dengan itu baru ada ya. Ada nggak ini? Masih nggak ada.
Oke, nggak apa-apa. Di baris 2 Azam, itu setelah sama dengan, ya, kamu kasih len. Hmm, len. Pakai N ya. Kurung buka, dimasukin di dalam tanda kurungnya, masukkan. Ya, panggil variabel. Hmm, masukkan. Yes, udah. Nggak usah dispasi. Nah, sip. Kamu checklist, tutup buku tugasnya. Checklist. Nah, masukin apa? Misalnya, bebas ya, ini nggak perlu sama. Misalnya, keren. Berarti 5 huruf ya. Nanti kamu dapat 5 gitu. Di enter. Nah, ya. Coba ditutup dulu buku tugasnya, lihat. Nah, itu kamu kan masukin keren ya. Jadi nanti dapatnya 5. Ya. Ntar, Azam coba share screen ulang ya. Ini tulisan Kadot nggak muncul. Coba share screen ulang, Azam. Share screen-nya semua layar boleh nggak? On screen. Jadi, ntar. Masih nggak ada ya? Nggak ada ya tulisannya ya? Share screen-nya boleh seluruh seluruh layar nggak, Azam? Jadi, kamu klik tombol hijau. Kamu klik tombol hijau, terus screen aja. Pilih yang layar, yang ujung kiri pertama. Klik tombol hijau, share screen, lalu klik yang di ujung kiri pertama. Ya, pilih yang screen atau layar. Nah, yes. Ada nggak? Ada. Ada. Oke, lanjut ya. Nomor 5 aja. Next level. Nah, jadi kita pengen mengambil urutan 2, 7, sama 9 dari sini. Nah, berarti Azam perlu hitung ya urutannya ke berapa. Angka 2 ini urutannya ke berapa? Dihitung. 0, 1, Jangan sampai di N. berapa? Nanti langsung tulis di dalam kurung ini. Ya. Yes. Berapa urutannya? Urutannya ke yang, nih ini kan angka 2. Ya, Azam lihat. Angka 2 ini urutannya ke berapa? Dihitung, berarti dari B. 0, 1. Sampai yang di huruf N. Bukan. Kan kita pengen mengambil angka 2, angka 7, angka 9. Berarti kan dari urutannya ya. Nah, urutannya ke berapa? Oke, dihitung ya. B itu 0, A itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ya. Berarti angka 2 itu urutannya ke 9. Gitu ya. Oh. Nah, kalau angka 7 urutannya ke berapa? Mm-mm, 12. Yes, oke, boleh checklist ya. Ditutup buku tugasnya, lalu checklist. Mantap. Ya, gitu ya. Jadi kita bisa mengambil dari urutannya. Nomor 6.
Nah, kamu pengen ngambil pandangan lautnya nih, ya. Berarti dimulai dari P urutan ke 0, berarti ya. Di dalam tanda kurungnya 0, nah, titik 2, sampai berapa yang T-nya urutan ke berapa? Huruf T, 11. berapa? Nah, tapi tambahin 1 ya, jadi 14. Sip, boleh di checklist, Azam? Mantap. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjutin lagi ya ke sesi 2. Nah, kita mau share screen dulu. Nah, sekarang Azam akan belajar yang namanya interpreter Python. Ya, apa itu? Misal, ini Azam, ya. Terus Azam ketemu sama orang bule, ya. Nah, Azam nggak bisa bahasa Inggris. Bule nggak bisa bahasa Indonesia. Berarti butuh apa? Biar kalian bisa ngobrol. Itu satu bahasa. Butuh apa? Satu bahasa. Satu bahasa. Yes, satu bahasanya berarti pakai Bahasa translate ya. Inggris. Ah, yes, bahasa Inggris tapi pakai translate aja ya. Jadi nanti kita pakai Google Translate gitu ya. Kamu nanti bisa ngebahasa Inggrisin, orang bule bisa ngebahasa Indonesiain, ya. Nah, itu sama kayak interpreter. Jadi, kalau Azam pengen memprogram komputer, ya Azam itu butuh interpreter. Jadi nanti codingannya Azam itu bisa dijalankan pakai interpreter ini, ya. Contoh Azam, kita punya dua input. Azam pengen menjumlahkan total rating, ya. Misalnya input pertama 3, input kedua 5. Berarti 3 tambah 5 ya. Nah, variabel total rating berapa Azam? 8. 8. Ya, harusnya. Tapi, loh, kok ini masukin 3, ini masukin 4 jadi 34? Karena kita belum merubah ke INT inputnya, ya. Jadinya, eh, nah jadinya apa? Jadinya kalau dia belum dirubah ke INT, dia akan digabungin azamnya. Jadi 3 sama 4 digabungin. 3, 4. Gitu ya, karena kita nggak rubah ke INT. Dianggapnya teks. Nah, kenapa bisa? Inilah yang disebut dengan eh, bahasa komputer. Komputer itu cuma ngerti 1 sama 0 doang. Ya, jadi ketika Azam nulis print gitu, itu tuh nanti dirubah nih jadi 1011110001. Terus kalau input berarti dirubah lagi jadi 1110011101. Nah, mungkin nggak kita ngoding pakai gini Azam? Nggak mungkin ya. Gimana cara kita ngapalinnya ya? Susah. Makanya kita ada yang namanya interpreter. Jadi kita cukup ngoding pakai Python, dijalankan, nanti ditranslate ke 1 0. Nanti komputer baru bisa paham, ya. Jadi itu interpreter, ya. Nah, jadi kalau Azam lihat berarti kalau eh, string tambah string digabung ya. Terus kalau misalnya integer tambah integer, angka tambah angka jadi dijumlahkan, ya. Terus kalau yang tadi berarti input ya harus dirubah dulu ke INT. Ini jadi nanti dijumlahkan, ya. Nah, kalau misalnya yang string, oh, kalau string ditambahin tuh bisa digabung ya. Berarti kita nanti pakai str.
ya untuk merubah ke dalam string. Ntar bisa kita gabungin ya gitu. Kak, kenapa harus dirubah ke str? Bisa nggak 14 tambah eh, titik? Menurut kamu bisa nggak, Azam? 14 tambah string. Nggak bisa ya, karena kalau angka ya nggak bisa digabung sama teks. Nah, itu salah. Makanya kita harus rubah dulu ke string ya, biar nanti teks tambah teks gitu. Nah, jadi Azam ada operator tambah kali. Kalau tambah berarti digabung. Kalau kali berarti di apa? Nih, bentar, ada ulangi lagi ya. Kalau tambah untuk string dia digabung. Kalau angka dijumlahkan. Tapi kalau dikali, nih misal Azam punya string 3 kali 3. Terus 3 kali 3. Yang bawah 9 ya. Yang bawah 9. Kalau yang atas, ini stringnya jadi 333 Azam. Karena apa? Karena diulangi ya. Jadi nanti string 3-nya ada 3 kali gitu ya. Ini contohnya kayak gini, 3 kali keren ya udah kerennya nanti muncul 3 kali. Oke? Tapi kalau tempat kali bagus nggak bisa. Jadinya error ya. Gitu. Oke? Sip. Azam punya pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu Azam? Ya, ada. Nggak ada. Oke. Jangan malu-malu ya. Kalau Azam ada pertanyaan, tanyain. Ayo. Yakin nggak ada? Oke, kalau yakin nggak ada, boleh deh. Azam share screen langsung. Kita coba praktekin ya. Diklik kembali ya, Azam. Ini klik kembali. Ini aja nih. Klik yang ini. Heeh, nomor 6. Ini jawabannya ada 4 ya. Hmm, hmm. Yang ini enggak ya? Yang ini enggak. Yang itu enggak error ya. Yang ini benar. Dua lagi berarti. Hmm, betul. Sip, boleh dijawab. Lanjut. Nah, ini di geser ya dari atas ke bawah. Mana yang nanti jadi string, mana yang jadi angka, mana yang error. Contoh, 5 tambah 4 jadinya angka kan? Berarti tarik. Nah, terus lanjutin. Yang error cuma ada satu ya? Yes, betul. Kita nggak bisa ngegabungin ya. Angka sama string. Betul. Semuanya pindahin ke bawah ya. Yang ini apa? Yakin? Yang error cuma ada satu. Yang ini udah benar. Berarti ini apa? Ada INT. Ini berarti string ya. Oke, lanjut.
Sudah dibaca, baca dulu. Nah, kamu pengen disuruh masukin ya. Kalau dia New York, Los Angeles, London, digabung nih semuanya. Ya, satu, dua udah benar. Baris tiga nih. Apa yang salah? Oke, benar ya. Baris empat. Untuk menggabungkan pakai apa tadi? STR. Tambah. Ya, berarti nanti Azam taruh di sini tambah. Di sini plus, 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 plus. Ya, jadi nanti semuanya digabung. Gitu. Ini juga satu lagi. Plus. Sama ini juga ya. Sip, udah bisa deh. Coba Azam masukin. Nah, kota Azam aja. Oke, enter. Distrik. Distrik itu kecamatan. Kecamatan. Oke, gimana ratingnya? Bagus nggak? Dari 5 bintang, berapa bintang yang mau kamu kasih? 5, weh, bagus banget. Di enter, save. Ya, jadi kalau kamu lihat ditutup buku tugasnya, dia akan digabung ya semua. Oke, karena tanda tambah tadi. Ya, oke, lanjut aja ke nomor 6.
Udah, berarti pertama Azam perlu pengen ngegabungin kan semuanya ya. Ini kasih tanda petik Azam. Ini yang ini nggak usah. Ini hapus tanda petiknya. Baris 2 sama baris 3 aja ya. Oke, terus untuk yang baris 4 berarti kan kita pengen menggabungkan nih. Yes, tapi dirubah ke STR dulu ya. Jadi kita bikin STR kayak gini ya. STR baru dimasukin variabelnya. ID, nomor ID. Nama variabelnya nomor ID. Mhm. Terus tambahin azab di luar tanda kurung. Di luar tanda kurung, di luar nih. Tambah garis miring ya. Yes, ini tanda petik dulu ya. Kebalik tanda petiknya. Hah, tanda petik yang kebalik. Enggak. Itu tanda tanda garis miringnya tadi kebalik. Yang di sebelah titik. Nah, terus tambahin lagi sama nama keluarga. Enggak usah. Ini enggak usah dikurungin. Hapus aja kurungnya. Tambah lagi garis miringnya. Lalu tambah yang terakhir. Tur. Oke, boleh kamu checklist ya, Azam. Nah, jadi semua digabung ya. Ada pertanyaan dulu? Coba dilihat ya codingannya. Kasih tanda kurung nih kak. Kenapa? Yang nomor ID kok dikasih tanda kurung? Yang ini ya, STR ya? Ya. Ya, kalau kalau kita kasih kapan sih kita kasih tanda kurung sama enggak? Kita kasih tanda kurung itu kalau ada nama fungsinya, ya. Kalau yang ini kan variabel, variabel nggak usah, langsung aja. Kalau nama fungsi harus, ya, str, int, print, ya, input. Kalau nama variabel langsung aja namanya ya dipanggil. Oke? Ada lagi? Nih berani bertanya, ayo. Mantap. Ada lagi? Nggak ada, lanjut ya, nomor 7. Udah dibaca belum? Dah. Udah. Berarti kita pengen ngambil Kate. Kate urutannya ke berapa? 0,2 sampai berapa? Sampai tambahin satu lagi ya. Ujungnya tambahin satu. Ya. Berarti 4. Nah, Jimnya
Yakin 10 sampai 12? 9 ya. 9 sampai 12. Ini 9. Oke. Berarti kita simpan dulu variabel baru Azam. Buat ini, Kate slash Jim-nya. Dihapus dulu aja. Nah, nama gitu ya. Nama sama dengan, nah kita gabungin Azam. Berarti nama 1 tambah garis miring tambah nama 2. Tinggal di print deh Azam ya. Print hadiahkan bonus. Koma ya berarti habis tanda petik. Panggil variabel nama. Yes, bener banget. Oke, boleh di checklist ya, Azam. Nah, berhasil. Udah, dibaca. Nah, berarti kita tinggal suruh input ya. Pertama nih, rating. Berarti bikin aja variabel rating Azam. Kayak gini ya. Nanti Azam rating. Tulis nama variabel rating. Pakai A ya. Rating, input. Nanti berarti input yang kedua ya. Masukannya apa? Apa yang tidak kamu suka? Dikasih tanda petik Azam, jangan lupa. Di awalnya ya.
Hmm, ini hapus nih tanda petiknya. Sip. Tolong buka, terus kasih tanda petik lagi. Sukai ya. Sukai ada i-nya. Nah, terus tinggal Azam buat deh kayak di gambar. Berarti Azam gabungin pakai tambah. Ya, gini. Total sama dengan rating, tambah strip, tambah masukan. Baru di print. Mantap. Oke, dah finish. Azam ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu Azam? Nggak ada ya? Oke, jadi Azam hari ini udah belajar yang namanya, lihat ya. Nih, hari ini Azam udah belajar yang namanya apa? Yang namanya string ya, sama interpreter. Jadi string nanti Azam udah tahu gimana caranya feedback itu bagus atau enggak. Terus kalau interpreter, kamu udah tahu komputer itu 01 doang ya artinya. Oke, kita aja. Kalau Azam nggak ada pertanyaan lagi, kelas malam hari ini kita tutup ya. So, goodbye Azam. Selamat malam. Bye.